Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Khairina Lubis dalam pembelajaran matematika. Kali ini kita akan bahas tentang lingkaran ya. Tapi sebelumnya jangan pernah bosan ya belajar matematika. Sebenarnya matematika itu bukanlah sekumpulan rumus yang harus kamu hafal mati. Terus ketika ngerjain soal harus lihat contoh soal, tidak harus melulu seperti itu. Jadi sebenarnya matematika itu adalah sebuah materi pelajaran yang untuk menyelesaikan masalahnya kita itu berpikir secara sistematis dan membuat trik-trik sendiri untuk menyelesaikan masalah dengan rumusan, dengan aturan-aturan matematika yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Jadi tidak harus selalu harus sama gitu cara pengerjaan dalam menyelesaikan masalah matematika. Selama dia mengikuti kaidah aturan matematika yang benar, it's okay aja, nggak ada masalah. Jadi matematika itu sebenarnya bisa menjadi suatu hal yang fun. Oke. Nah, jadi kali ini kita akan bahas tentang lingkaran. Nah, sebelumnya kita lihat ya, apakah itu lingkaran? Nah, coba perhatikan di sini ada dua buah lingkaran yang saya buat. Ada lingkaran besar, ya, ada lingkaran kecil. Di mana lingkaran besar itu ada satu buah titik di sini ya, dan lingkaran kecil ada sebuah titik merah, dan ada titik abu-abu ini, garis merah, itu sebagai pusat lingkaran. Oke. Jadi di sini ada dua buah lingkaran. Kita akan perhatikan apa sih itu lingkaran. Coba perhatikan titik yang biru. Perhatikan dulu. Nah, titik biru ini bergerak. Ya. Jadi titik biru itu bisa aja posisinya tuh di sini, bisa di sini, di sini, di sini, terserah di mana aja titiknya itu tadi. Tapi dalam role yang teratur. Nah, sekarang perhatikan dengan titik yang merah. Oke, sama ya, titik yang merah ini juga sama. Ini hanya sebagai perwakilan. Artinya si titik merah ini bisa aja di sini posisinya, bisa aja di sini, bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di mana aja. Ya, merah tadi. Tapi tetap dengan rule atau aturan tertentu. Nah, sekarang coba lihat. Andaikan titik biru tadi, ya, posisinya di sini nih misalnya. Posisi titik biru tuh misalnya di sini. Oke. Dari sini kemari berapa? Kita bisa hitung 1, 2, 3. Sama ya, 3. Nah, andaikan titik birunya di sini. Kita hitung berapa di sini? 1, 2, 3. Kalau dia di sini, 1, 2, 3. Kalau dia di sini, 1, 2, 3. Nah, cuma ini kan kebetulan untuk satu kotak ini dia mewakili dua satuan. Jadi ini adalah 6 ya. 2, 4, 6, 2, 4, 6 seperti itu. Nah, yang merah juga sama kan? Kalau ini kemari 2. Andaikan titiknya di sini, jaraknya terhadap titik ini 2. Andaikan semerahnya di sini, jaraknya ke titik ini juga 2. Ini juga 2. Nah, sekarang peril lagi. Tadi kan bisa dihitung. Nah, gimana nih kalau di titiknya di sini? Perhatikan. Kita lihat jaraknya. Andaikan ada sebuah titik biru tadi, atau ada posisinya di sini ya, gitu kan titiknya. Nah, terus apakah dia akan sama panjangnya jikalau posisinya di sebelah ini atau di mana gitu. Kita sampel aja deh, kita pindahkan secara acak ya. Apakah dia akan sama? Kita lihat. Nah, coba perhatikan. Ketika di sini tadi panjangnya segitu ya. Ketika dia bergerak pindah, tapi tetap ya pada rule-nya ini, pada rule garis ini, tetap pada rule garis ini. Nah, ternyata ketika dia pindah kemari, sama panjangnya. Nah, apa sih kira-kira lingkaran itu ya? Apa sih kira-kira lingkaran itu? Oke, ya benar. Jadi lingkaran adalah sekumpulan titik-titik atau himpunan titik-titik ini, ya, yang memiliki jarak yang sama, himpunan titik-titik
yang memiliki jarak yang sama terhadap titik tertentu. Ini titik tertentunya tadi, yang disebut dengan pusat lingkaran. Nah, jarak ini, inilah yang kita sebut sebagai jari-jari. Jadi ini, ketika dipindahkan, dia akan sama panjangnya dengan ini. Nah, sebenarnya dalam kehidupan kita tuh banyak hal yang berkaitan dengan lingkaran. Ini penting untuk kita pelajari karena erat kaitannya juga dalam kehidupan sehari-hari kita. Oke, next. Nah, lingkaran itu ada dua, sebenarnya sama ya. Mau pusatnya 0,0 atau A, B, sebenarnya itu dia sama. Dia memiliki pusat lingkaran. Hanya saja untuk mempermudah, jadi dibuat spesifikasi. Yang satu pusatnya 0,0. Yang satu lagi A, B, artinya tidak berada di 0,0. Nah, ini ya, posisinya 0,0. Jadi, tadi dibilang yang namanya lingkaran itu adalah jarak antara himpunan titik-titik yang memiliki jarak yang sama terhadap sebuah titik yang disebut dengan pusat lingkaran, dan jaraknya ini atau panjang ini disebut jari-jari. Sehingga persamaannya juga identik dengan jari-jari dan pusat lingkaran gitu loh. Nah, kita pernah belajar menentukan jarak antar dua titik. Caranya gimana? X kurang X1 kuadrat tambah Y kurang Y1 kuadrat itu diakarkan. Atau dengan kata lain, jarak kuadrat atau X kuadrat sama dengan X kurang X1 kuadrat tambah Y kurang Y1 kuadrat itu ya. Nah, di sini sama juga kan, titik A ini sebagai pusat lingkaran 0,0. B ini kita sampel yang B aja ya untuk ini ya. B kita anggap sebagai titiknya X, Y. Ketika kita tentukan jaraknya ini, jaraknya, maka muncul AB itu adalah jari-jari ya. AB adalah jari-jari sehingga AB kuadrat sama dengan X kurang 0 kuadrat tambah Y kurang 0 kuadrat. Ini rumus jarak antara dua titik ya, rumus umum memang. Nah, maka AB kuadrat sama dengan, karena dia 0, X kuadrat tambah Y kuadrat. AB kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi ini. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa persamaan lingkaran, jikalau pusatnya 0,0 dengan salah satu titik pada lingkaran itu X, Y adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Next, kita lihat. Gimana dengan lingkaran yang pusatnya A, B? Sama ya, perhatikan. Sama juga, kenapa? Karena intinya adalah lingkaran itu pusat dan jari-jari, gitu kan, hubungan pusat dan jari-jari. Sekarang kita lihat, berarti jari-jari atau panjangnya ini adalah jarak antara A, kita sampelkan lagi adalah B misalnya. Nah, A ini kita misalkan dulu A, B ya. A, B ini berarti X, Y. Nah, sesuai dengan rumus jarak antara dua titik tadi, berarti kan AB kuadrat sama dengan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat. Jadi, karena AB ini adalah jari-jari, maka rumusnya adalah X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Inilah persamaan kalau bentuknya pusatnya di A, B. Sekarang kita buktikan nih, perhatikan. Titik A ini kan 2,3 ya. Titik B-nya ini di sini sudah ada keterangannya titik B, C, D, E, F. Oke. Persamaannya jadinya X kurang 2 kuadrat tambah Y kurang 3 kuadrat sama dengan 16. Persamaan lingkarannya ini. Ya, lihat. Karena dia negatif, di sini jadi positif ya. Negatif jadi positif. Makanya dia seperti ini. Sehingga sudutnya pusatnya adalah 2,3 ya kan. X kurang 2 jadi 2, Y kurang 3, 3. Coba perhatikan, ini panjang H itu 4. Panjang F juga sama, 4. Panjang J, 4. Panjang I juga 4, panjang G juga 4. Berarti jari-jarinya sama. Oke. Nah, itu ya. Jadi intinya untuk
lingkaran pusat 0,0 sama A, B adalah rumusnya kalau dia 0,0 tadi pusat 0,0, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat gitu kan. Kenapa? Ini kan A-nya 0 sama B-nya 0. Tapi kalau pusatnya A, B, X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Tadi kita udah bahas persamaan lingkaran ya, persamaan lingkaran berdasarkan jari-jarinya dan pusat lingkarannya. Nah, sekarang kita akan bahas bentuk umum dari persamaan lingkaran. Jadi ini bentuk umum aljabar dari persamaan lingkaran. Oke. Nah, perhatikan. Nah, tadi kita sudah mengetahui bentuk persamaan lingkaran. Nah, misalkan pusat lingkaran itu kita katakan pusatnya adalah MN. Jadi, pusat lingkaran itu adalah MN, ya. Maka persamaannya bisa kita bentuk X kurang M kuadrat tambah Y kurang N kuadrat sama dengan R kuadrat, ya. Nah, kalau kita jabarkan, ini kan jadinya X kuadrat kurang 2MX tambah M kuadrat. Ini kita jabarkan jadi Y kuadrat kurang 2NY ditambah N kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, terus setelah kita jabarkan, kita lihat. Di sini ada koefisien dari X ini yang min 2M, sedangkan koefisien dari Y itu min 2N. Nah, kalau misalnya untuk mempermudah atau lebih menyederhanakan, min 2M ini kita misalkan sebagai A, dan min 2N ini kita misalkan sebagai B, maka diperoleh X kuadrat, ini ya, min 2M-nya menjadi A, X kuadrat tambah AX tambah M kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2NY. Tadi 2N-nya itu kita misalkan dengan B. Jadi BY tambah BY tambah N kuadrat sama dengan R kuadrat. Jadi X kuadrat tambah AX tambah M kuadrat tambah Y kuadrat tambah BY tambah N kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, setelah itu kita susun supaya lebih rapi. Bentuknya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah M kuadrat tambah N kuadrat. Nah, ini kurang R kuadrat sama dengan 0. Nah, kenapa? Karena di sini kan kita variabelnya X sama Y ya. Jadi kita urutkan dulu X, Y dari bentuk yang kuadrat menjadi bentuk pangkat 1. Dari mulai pangkat 2 menjadi pangkat 1 sampai yang konstanta. Jadi ini seperti konstanta. Maka di sini dibuat M kuadrat tambah N kuadrat kurang R kuadrat itu dimisalkan sebagai C. Oke. Nah, setelah itu kita rapikan lagi ke bawah. Jadinya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke. Nah, kalau di sini kita perhatikan, lihat ya. C itu kan M kuadrat tambah N kuadrat kurang R kuadrat ya. Maka kalau menentukan nilai R secara aljabar, R-nya kemari ya, maka ini jadinya C kemari. Jadi R sama dengan, karena ini A kuadrat maka jadi akar ya. R sama dengan akar dari M kuadrat tambah N kuadrat kurang C. Sehingga nanti jari-jarinya bisa ditentukan seperti ini. Nah, coba perhatikan, inilah dia hasil dari penjabaran bentuk persamaan lingkaran tadi. Sehingga bentuk umum persamaan lingkaran itu adalah lingkaran di mana X sama Y itu didefinisikan sebagai X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Oke, nah ini bentuk persamaan umum lingkaran. Nah, jadi masalah mungkin kalau misalnya dia bentuk persamaan umum gini, terus kita disuruh menentukan pusat lingkaran dan jari-jarinya gimana? Ada dua cara. Ini bisa kita jabarkan, kita ulang ke bentuk seperti ini, atau bisa kita
Perhatikan. Nah, di sini sudah dibahas sebelumnya bahwa dari menurunkan bentuk persamaan tadi, ya, bentuk persamaan awal tadi, kita udah lihat di sini bahwa min 2M itu, di mana M adalah pusat lingkaran untuk X dan N juga pusat lingkaran, itu min 2M-nya kita misalkan dengan A, min 2N-nya kita misalkan dengan B. Maka logikanya, kalau ini pusat lingkaran, berarti M sama dengan min setengah A, ya kan? Dan N sama dengan min setengah B, ya. Jadi ini dia pusat lingkaran. Jadi ini balik kemari juga, gitu loh. Nah, ini menentukan pusat lingkaran. Nah, menentukan jari-jarinya gimana? Menentukan jari-jarinya, ya balik lagi kita kemari. Nah, ini kan sama. Jadi kalau yang pertama gitu, kita tentukan dulu pusat lingkarannya berdasarkan A sama B ini tadi. Jadi, pusat lingkarannya itu kita misalkan sebagai M dan N. Kan gitu ya. M-nya itu min setengah A, B-nya itu adalah, N-nya adalah min setengah dari B. Nah, di sini A, B, C. Nah, ketika sudah kita ketahui nilai pusat lingkarannya itu M dan N, maka menentukan jari-jarinya gimana? Si M dikuadratkan tambah N dikuadratkan dikurang C. Dikurang C. Jadi, inilah kalau misalnya mau menentukan pusat lingkaran dan jari-jari. Nah, sekarang kita masuk ke topik berikutnya. Di sini kita akan bahas tentang kuasa titik ya. Kita akan bahas tentang kuasa titik atau posisi titik terhadap lingkaran. Perhatikan ilustrasinya nih. Nah, jadi bisa saja posisi, andai kan di sini titik pusat lingkaran ya, maka jarak ke satu titik yang berada di sini itu dikatakan jari-jari kan gitu ya. Nah, gimana andai kan ada titik lain yang tidak diketahui letaknya di mana gitu kan? Apakah di dalam lingkaran ataukah pas di pada lingkarannya ini tepat di lingkarannya ini gitu, atau malah di luar lingkaran. Lihat ya. Jadi, kalau misalnya ada titik Q ya, kita katakan titik Q, itu kita katakan titik Q itu adalah titik X dan Y. Q itu adalah X, Y. Nah, barometernya adalah jari-jari. Perhatikan jari-jari. Ketika nilai X ini kita substitusikan kemari, nilai Y-nya ini juga sama gitu kan. Apakah nilai ini sama nanti dengan jari-jari? Kalau dia lebih besar, berarti dia di luar. Berdasarkan jari-jari, panjang jari-jarinya dilihat. Kalau misalnya ternyata setelah disubstitusi dia sama, maka otomatis dia pada lingkaran. Kalau dia lebih panjang, maka dia di luar lingkaran. Kalau dia lebih kecil, maka dia di dalam lingkaran. Ilustrasinya lebih jelas kita lihat di sini. F, A, B berarti ya. Dari A ke B, kita lihat di sini. F ini 4. Karena kalau kita perhatikan, jari-jarinya pas ya, 1, 2, 3, 4 gitu kan. Maka dia pada lingkaran. Kalau G yang ini 5,8. Ketika di substitusi nilainya 5,8. Maka otomatis sama dibandingkan dengan jari-jari dia lebih besar, maka posisinya adalah di luar lingkaran. Nah, titik D tadi, ketika disubstitusi nilai X sama Y-nya ke persamaan lingkaran, nah ternyata nilainya lebih kecil, maka dia berada di dalam lingkaran. Langsung kita ke pembahasan soal. Nah, ini persamaan lingkaran pusat 0,0 dan lingkaran itu melalui titik M 4,0. Kita gambar dulu ya
lingkarannya supaya lebih mudah kita gambar. Ini pusat lingkarannya, coba perhatikan. Dan dia melalui titik M,0, ini titiknya. Kalau seperti ini, karena pusatnya ini bisa kita hitung ya, jari-jarinya berapa? Ya, kita dapat jari-jarinya 4. Maka, pusat lingkaran dan jari-jari sudah diketahui. Jadi, langsung kita buat persamaan lingkarannya, yaitu, karena dia 0,0, langsung ya, x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. X kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 4 kuadrat, karena sudah diketahui jari-jarinya adalah 4. Maka x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 16. Tentukan jari-jari dan pusat lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 6x kurang 8y kurang 11 sama dengan 0. Ini adalah bentuk umum persamaan lingkaran ya. Jadi min 6x ini bisa kita asumsikan atau kita anggap sebagai A ya. Ini sebagai A. Dan min 8y ini sebagai B. Sedangkan min 11 ini adalah C. Nah, jadi seperti itu. Nah, misalkan pusat lingkarannya itu kita anggap M sama N ya. M sama N, maka M itu adalah min setengah dari A. Berarti min setengah kali min 6, maka M-nya adalah 3. Untuk N itu min setengah kali B, berarti min setengah kali min 8, hasilnya adalah 4. Nah, jari-jarinya adalah akar dari M kuadrat tambah N kuadrat kurang C. Jadi, jari-jari adalah pusat lingkarannya ini, masing-masing itu dikuadratkan, baru dikurang sama C. Nah, ini dia ya, berarti 3 kuadrat, 4 kuadrat, dikurang C, yaitu min 11, dan hasilnya adalah 6. Sehingga bisa disimpulkan bahwa hasil dari soal ini pusat lingkarannya adalah P 3,4 dan jari-jarinya 6. Next kita ke soal berikutnya. Kita lihat. Nah, ini tentukan kuasa titik R11 terhadap lingkaran x kuadrat tambah y kuadrat kurang 6x tambah 2y kurang 6 sama dengan 0. Nah, ini tadi kita bahas itu kan dia berdasarkan R gitu kan. Sama dengan R, lebih kecil dari R kuadrat gitu kan, lebih besar dari R kuadrat gitu. Nah, ini kok begini gimana? Nah, sebenarnya itu nggak ada masalah. Tolak ukurnya adalah ini. Intinya ini aja. Apakah di sini nanti sama dengan, ataukah lebih kecil, atau lebih besar? Ya, kalau dia sama dengan berarti dia pada lingkaran, kalau lebih kecil dia berarti di dalam lingkaran, kalau lebih besar dia berarti di luar lingkaran. Kenapa? Karena bentuk persamaan tadi yang sama dengan R kuadrat itu, kalau kita jabarkan kan bentuknya juga begini nanti. Jadi tidak ada masalah gitu loh. Intinya ini. Nah, kita lihat ya langsung ya. Jadi caranya kita substitusikan nilai R ini tadi, X-nya yaitu 1 dan Y-nya min 1 ke persamaan lingkaran ini. Untuk kita ketahui nanti posisinya di mana. Ya, ini. Nah, sekarang kita substitusikan ya nilainya. Berarti 1 kuadrat tambah 1 kuadrat kurang 6 kali 1 tambah 2 kali 1 kurang 6. Ini kira-kira berapa? Kalau ini sama dengan, kenapa? Karena ini persamaan lingkaran. Nah, kalau ini, kenapa titik-titik? Karena kita mau tahu apakah nilainya sama dengan lebih kecil atau lebih besar. Maka saya buat di sini titik-titik. Nah, setelah kita lihat, ternyata nilainya adalah min 8 hasilnya. Berarti lebih kecil dari 0. Karena lebih kecil tandanya di sini, maka posisi titik di dalam lingkaran ya. Kalau dia tadi lebih besar berarti di luar. Kalau sama dengan ya berarti pada lingkaran. Kita lihat langsung di sini. Nah, ini dia. Jadi titiknya itu adalah ini. 1, 1. Nah, pusat lingkaran ini kan bisa kita lihat 3, 1 ya. 3, 1 ini pusat lingkarannya. Nah, lihat aja sini. Ini jari-jarinya. Jari-jarinya itu 4 ya kan. Nah, panjang ini lebih kecil dari jari-jari. Jadi ini nggak ada masalah. Oke. Nah, jadi karena dia berada di lebih kecil, makanya di dalam ini dia terbukti dia di dalam lingkaran. Lanjut, kita lihat soal berikutnya. Nah, di sini tentukan persamaan lingkaran dengan pusat P min 31 dan jari-jarinya 5. Ya. Jadi
Ini kan A, B ya, yang model A, B. Maka kita langsung substitusikan aja ya pusat lingkarannya. Ini adalah si A-nya, oke. Dan ini adalah B-nya. Jari-jarinya 5. Kita langsung substitusikan nilainya kemari. Berarti A-nya min 3, B-nya 1, jari-jarinya 5. Sehingga inilah persamaan lingkarannya. X tambah 3 kuadrat tambah Y kurang 1 kuadrat sama dengan 25. Kalau misalnya ternyata kalau soalnya itu pilihan berganda, ini nggak ada jawabannya. Yang diminta bentuk umum, nggak ada masalah. Langsung aja kita ubah dia menjadi ke bentuk umum. Nah, lihat. Jadi ingat bentuk umum lingkaran itu kan X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Berarti kita harus cari A, cari B, dan cari C, kan gitu kan. Nah, ini saya misalkan aja pusat lingkarannya M sama N ya. Kenapa nggak A, B? Karena nanti di sini udah ada AB lagi, walaupun A-nya huruf besar, B-nya huruf besar. Tapi nanti ketika saya menjelaskan kan jadi bingung gitu loh. Maka saya ubah dulu variabelnya, pusatnya itu MN, tidak AB. Nah, tadi kita udah tahu bahwa M itu adalah min setengah A, N itu min setengah B. Kita substitusikan. Min 3, min setengah kali A. Berarti A-nya sama dengan, ini pindah kemari kan gitu ya. Jadi kali, min 3 kali 2. Karena negatif sama negatif, jadi positif. Maka hasilnya adalah 6. N min setengah kali B. Berarti 1 sama dengan min setengah kali B. Berarti B sama dengan, ini kemari, jadi 1 kali min 2. Maka dapatlah B-nya adalah min 2. C-nya gimana? Nah, ini dia. C itu adalah M kuadrat tambah N kuadrat kurang R kuadrat. Ini M-nya udah ya, M sama N-nya, R-nya ini. Kita substitusikan sehingga dapatlah hasilnya C sama dengan min 15. Nah, udah ada A, udah ada B, udah ada C. Maka kita tinggal substitusikan aja ke persamaan lingkaran yang di atas ini, sehingga kita peroleh hasilnya adalah ini. Nah, oke. Jadi, untuk kalau bentuk umum dia bisa seperti ini. Atau, ini kalau dijabarkan, coba kalau dijabarkan, kalau ini dijabarkan, ini kan jadinya X kuadrat ya. X kuadrat tambah 6X tambah 6X tambah 9 tambah 9 tambah ini Y kuadrat tambah Y kuadrat kurang 2Y kurang 2Y tambah 1 X kuadrat kurang 25 ya, kurang 25 sama dengan 0. Nah, kita mau, jadi bisa seperti ini caranya kalau mau cari ke bentuk umum, atau ketika udah sampai sini dilanjutkan dengan dijabarkan, dia akan ke bentuk umum nanti. Nah, jadi sama aja gitu loh. Nah, coba lihat, 9 tambah 1 berapa? 10 kurang 25 min 15 kan? Ini X kuadratnya udah pas, Y kuadratnya sudah pas, 6X nya sudah pas, min 2 nya sudah pas, jadi sama saja. Nah, kita lihat nah, ini ya gambarannya ya. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Lihat, tentukan nilai M jika titik Q itu min 2M ini diketahui terletak pada, lihat ini pada X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 13. Jadi kalau dia pada, berarti titik Q ini nilai X nya kita substitusikan kemari, dan dia sama dengan ya posisinya. Nah, kita substitusikan ya. Nah, X nya min 2, Y nya M, sehingga ini 4 tambah M kuadrat sama dengan 13, M kuadrat sama dengan 13 kurang 4, sehingga diperoleh M nya sama dengan 3. Kita berlatih soal. Kita lihat ini soalnya sudah selesai, kalau dicek ini jawabannya. Sudah bermanfaat dan ilmunya semakin bertambah, dan kamu juga semakin semangat belajar matematikanya. Oke,
Jangan lupa ya di-subscribe dan di-like, ikutin terus Hairi Lubis dalam pembelajaran matematika, motivasi, dan pembelajaran-pembelajaran lain yang bermanfaat untuk pembelajaran di sekolah maupun dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.